Industri kelapa sawit menjadi salah satu jantung perekonomian warga Indonesia. Namun tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait limbah yang dihasilkan. Bang Agung, ini pohonnya ya? Yang udah siap. Nah biasanya pohon kelapa sawit lapuk itu kan dijadikan limbah, tapi berbeda bagi masyarakat Serdang Bedagai, justru di sini bisa dimanfaatkan menjadi produk turunan. Kira-kira apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Inilah proses awal pengolahan limbah kelapa sawit. Limbah batang pohon ini nantinya akan diolah lagi untuk dijadikan gula. Gula dari limbah kelapa sawit diproduksi melalui proses yang inovatif dan ramah lingkungan. Namun perlu kehati-hatian untuk menghasilkan nira kelapa sawit yang layak olah. Nah, jadi ini nggak bisa langsung keluar niranya, harus ditunggu dulu semalaman sampai nanti dia akan menuju ke sini nih. Nah, ditutup juga supaya nanti tidak terkena air hujan dan keluarnya nanti lewat ini ya Bang. Pori-pori. Seperti ada pori-porinya nih, merembes lewat sini. Nih tampilannya pori-porinya seperti ini. Bagian pohon kelapa sawit yang dapat diolah adalah bagian ujung atasnya yang sudah dibersihkan dan dipotong untuk mendapatkan air nira sebagai bahan utama pembuatan gula merah. Oke. Nah, karena pohon ini harus ditunggu dulu. Sudah ada pohon satunya ya Bang, sudah bisa kita ambil niranya. Kalau gitu kami duluan ya Bang Agung. Makasih, mari. Oh, ini dia. Lumayan ya, hampir setengah ember. Ini sudah ditunggu 1 malam Bang? Iya. Nih hasilnya, niranya sudah terlihat ada setengah ember. Ini kalau 1 malam. Sudah pasti segini dapatnya atau kadang bisa lebih juga? Kalau masih baru-baru mungkin bisa lebih. Bisa lebih ya? Bisa lebih. Oh gitu, tapi ini masih keluar terus nih? Iya masih. Nih, begini. Tinggal kita panen. Satu batang sawit yang berumur di atas 15 tahun bisa menghasilkan nira 3 hingga 15 liter per 24 jam. Namun tergantung pada umur tanaman, kondisi batang dan lokasi tempat tumbuhnya. Menariknya, satu pohon kelapa sawit ini bisa terus digunakan selama 1 bulan. Iya. Mau Nggak kadang habis-habis, lebih dia. bahkan lebih. Bahkan lebih. Tuh ada terus niranya, cuman yang begitu ya harus dipotong terus dan rajin-rajin di maintenance. Sudah aman seperti ini Bang? Baik, kita ambil lagi di pohon selanjutnya. Perlu ketelitian untuk mengetahui batang sawit yang masih produktif dan tidak. Salah satu penentunya ketika batang masih menghasilkan air nira. 2 ya. Saking saya nggak tahu ini pohon mana yang masih berfungsi dan tidak, tiba-tiba ada di sini sebagai menemukan harta karun. Biasanya dalam sehari, para petani nira kelapa sawit akan mengantarkan hasil panennya sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, selanjutnya akan kita bawa untuk diproses selanjutnya. Nira ini akan dijadikan gula merah. Yuk Bang Dayak, kita bawa. Berat. Nah, ini niranya sebelum bisa diolah menjadi gula merah harus dimasak terlebih dahulu. Pembuatan gula merah ini layaknya gula dari nira aren ataupun kelapa. Bedanya, gula sawit ini memerlukan tambahan gula pasir untuk menghasilkan rasa manis yang lebih kuat. Proses pelelehan nira dan gula pasir ini membutuhkan waktu yang relatif cepat. Nah, ini berbedanya dengan pembuatan gula aren yang membutuhkan sedikit gula pasir, justru kalau gula merah membutuhkan keseimbangan yang pas antara nira sawit dan gula pasirnya. Jadi mereka akan balance dan jadi kualitasnya lebih baik lagi. Dalam seharinya, proses ini bisa menghasilkan ratusan kilogram gula sawit. Gula dan niranya sekarang mau dipindahkan ke wadah selanjutnya.
Banyaknya permintaan dan tahapan proses pembuatan yang panjang menjadikan usaha ini memerlukan banyak tenaga. Sehingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal sekitar wilayah Serdang Bedagai. Keringetan banget, Ibu juga berkeringat ini. Karena selain panas kerjanya harus cepat, apalagi saat mencetak ini nih. Keburu nanti gulanya jadi dingin sebelum dicetak. Nih yang sudah ditunggu kira-kira 5 menit, bisa kita angkat langsung cetakannya. Setelah ini bisa kita bawa ke tempat pendinginan yang di sebelah sana. Gula kelapa sawit tidak hanya menawarkan rasa manis yang alami dan sehat, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan bagi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sebelumnya dianggap sebagai limbah, proses ini tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, namun juga menghasilkan dan memberi manfaat bagi masyarakatnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.